Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, saya tingkat dari 3D, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang talasemia. Adapun pengertian talasemia adalah berasal dari kata Yunani, yaitu thalassa yang berarti laut. Yang dimaksud dengan laut tersebut ialah Laut Tengah. Oleh karena itu, penyakit ini pertama kali dikenal di daerah sekitar Laut Tengah. Dan talasemia juga merupakan penyakit anemia hemolitik, di mana terjadi kerusakan sel darah merah di dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit menjadi pendek, atau disebut dengan kurang dari 100 hari. Dan adapun etiologi, penyakit talasemia adalah penyakit keturunan yang tidak dapat ditularkan. Banyak diturunkan oleh pasangan suami istri yang mengidap talasemia dalam selnya atau faktor genetik. Talasemia bukan penyakit menular, melainkan penyakit yang diturunkan secara genetik dan resesif. Penyakit ini diturunkan melalui gen yang disebut sebagai gen globin beta yang terletak pada kromosom 11. Pada manusia, kromosom selalu ditemukan berpasangan. Gen globin beta ini yang mengatur pembentukan dalam salah satu komponen pembentukan hemoglobin. Bila hanya sebelah gen globin beta yang mengalami kelainan disebut pembawa sifat talasemia beta. Dan patofisiologinya, penyakit talasemia disebabkan oleh adanya kelainan atau perubahan mutasi pada gen globin alfa atau gen globin beta, sehingga produksi lantai globin tersebut berkurang atau tidak ada. Di dalam sumsum tulang, mutasi talasemia menghambat pematangan sel darah merah sehingga eritropoiesis dan mengakibatkan anemia berat. Akibatnya produksi Hb berkurang dan sel darah merah mudah rusak atau umurnya lebih pendek dari sel darah normal. Komplikasi klinis ada dibagi menjadi 3, yaitu talasemia mayor, talasemia minor, dan komplikasi jangka panjang. Secara klinis, talasemia dapat dibagi dalam beberapa tingkat sesuai beratnya gejala klinis. Dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama mayor, yang kedua pembesaran hati dan limpa, yang ketiga perubahan pada tulang karena hiperaktivitas sumsum merah berupa deformitas dan fraktur spontan, terutama kasus yang tidak atau kurang mendapat transputasi darah. Yang keempat, anak lemah, pucat, perkembangan fisik tidak sesuai umur, berat badan berkurang, perut membuncit. Dan terakhir yang kelima adalah kadar besi dalam sumsum atau disebut dengan SI meninggi dan daya ikat serum terhadap besi atau IBC menjadi rendah dan dapat mencapai 0. Dan klasifikasi talasemia adalah ada talasemia A, gangguan pembentukan rantai A, dan ada talasemia B atau gangguan pembentukan rantai B. Sedangkan secara klinis talasemia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu talasemia mayor, talasemia minor atau triad. Dan komplikasinya dibagi menjadi 5. Ada komplikasi jantung, ada komplikasi pada tulang, ada komplikasi pada pembesaran limpa, dan ada komplikasi pada hati, dan ada komplikasi pada kelenjar hormon. Dan ada pemeriksaan penunjang dibagi menjadi 2. Ada screening test, ada definitive test. Dan penata laksanaan perawat dibagi menjadi 2. Perawatan umum, makan dengan gizi seimbang, dan kedua adalah perawatan khusus. Dalam asuhan keperawatan pada talasemia, kita harus mengetahui pengkajiannya, asal keturunan mereka atau kewarganegaraan, umur, ada riwayat kesehatan anak, ada pertumbuhan dan perkembangan anak, ada pola makan, ada pola aktivitas, ada riwayat kesehatan keluarga, ada riwayat ibu saat hamil, data keadaan fisik anak talasemia, analisis data, dan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan juga dibagi menjadi 3. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan ketidakseimbangan subsial oksigen dengan kebutuhan. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi